Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya pemirsa Batam TV, pada hari ini kami hadir dalam event peluncuran Wonderful Kepri Magazine, sebuah majalah eksklusif yang menghadirkan pesona pariwisata Kepulauan Riau dalam setiap halamannya. Acara istimewa ini dihadiri oleh Kadis Budpar Kepri, Kadis Budpar Batam, dan Kadis Budpar Kabupaten Karimun, serta para tamu undangan yang siap menyaksikan momentum penting bagi dunia pariwisata di Kepulauan Riau. Tidak hanya peluncuran majalah, acara ini juga semakin istimewa dengan agenda buka puasa bersama, menciptakan kebersamaan dalam suasana penuh makna. Dari Ballroom Grand SK Hotel, mari kita saksikan acara selengkapnya. Lancang kuning dihempas gelombang, terombang ambing menuju pantai. Bapak Ibu kami ucapkan selamat datang. Launching majalah Wonderful Kepri segera dimulai. Hadirin yang berbahagia, sebelum rangkaian acara kita mulai, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membuka dengan pantun. Bapak Ibu izin boleh dijawab dengan Ewa. Kue manis di atas talam, alam indah hadiah ratu. Izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyapa tamu kehormatan yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Boleh berikan aplaus untuk Bapak Guntur Sakti, SOS MSI. Yang kami hormati KJRI Johor Bahru, Bapak Rizali. Yang kami hormati Wali Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Budpar Kota Batam. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bupati Bintan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Bintan. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bupati Karimun, yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Budpar Karimun. Selamat sore Bapak. Serta yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Wakil Ketua DPRD Kota Batam, ya, hadir bersama dengan kita Bapak Budi Mardianto. Ya, boleh berikan aplaus untuk beliau. Akhirnya datang Bapak ya. Dan tentunya juga kepada seluruh rekan-rekan media dan juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan untuk hadir hari ini dalam acara launching majalah Wonderful Kepri. Boleh berikan aplaus.
Hari ini hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 bertempat di Grand SK Hotel and Suite. Suatu kehormatan bagi saya bersama saya Afril dari Perwara Indonesia. Hadirin berbahagia, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh sambutan Direktur PT Dash Media. Berikan aplaus untuk Ibu Shanti. Kepada Ibu kami persilakan. Teriring salam dan doa yang kita panjatkan, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga di hari yang berbahagia ini kita berkumpul dalam acara launching Wonderful Kepri Magazine. Saya lupa ini ada pantun dari saya. Oke. Kepri indah memikat hati. Wisata alamnya tak terkira. SK selalu berkomitmen tinggi mendukung kemajuan Kepri bersama-sama. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam mewujudkan terbitnya edisi perdana majalah Wonderful Kepri. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan kami sangat bangga dapat mempersembahkannya kepada Anda semua. Majalah Wonderful Kepri ini hadir dengan tujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat, memperkaya wawasan, dan tentu saja menjadi wadah untuk berbagi berbagai cerita inspiratif serta perkembangan terbaru di dunia pariwisata. Kami berharap bahwa majalah ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga dapat mempererat hubungan kita semua dalam berbagai aspek, baik dalam dunia profesional maupun sosial. Proses penerbitan majalah ini tentunya bukan hal yang mudah. Di balik setiap halaman terdapat dedikasi dan kerja keras tim yang telah memberikan yang terbaik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang utama kepada Pak Buraimar sebagai pimpinan utama PT Dash Media yang telah memimpin mulai dari ide, saran, hingga terbitnya edisi perdana ini. Dan juga terima kasih yang utama juga kepada para kontributor dan yang terutama dengan Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Pak Guntur, yang sama-sama telah memberikan motivasi serta ide-ide yang dituangkan untuk majalah ini. Tanpa dukungan semuanya, majalah ini tentunya tidak akan terwujud. Terima kasih kepada tim redaksi PT Dash Media yang telah memberikan ide-ide gagasan, akhirnya majalah ini terjadi. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama merayakan momen bersejarah ini untuk menantikan perjalanan panjang majalah Wonderful Kepri ke depan. Saya tutup dengan satu pantun lagi. Pantai biru, langit cerah dan terang. SK hadir sebagai mitra. Mendukung Kepri dengan semangat yang tinggi. Dengan hormat saya berkenan kiranya Pak Buraimar dapat bersama-sama ke panggung ini untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Bur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Selamat mau buka puasa sebentar lagi. Mengembangkan segera pariwisata yang ada di Kepri. Kita punya target, Pak Guntur nanti akan menjelaskan, kalau tidak salah 1,6 juta akan mendatang wisman di Kepri, itu target. Kalau target Kementerian Wisata lebih berat lagi, 3 juta. Tapi kita 1,6 tercapai, alhamdulillah. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu semua, para sponsor, para pengusaha, para pimpinan bank juga, donatur lainnya yang bisa kita nanti kita ajak kerjasama dalam menerbitkan edisi kedua. Nanti kami akan sampaikan, nanti mungkin dalam suratnya sudah kami sampaikan Bapak Ibu ya. Edisi kedua nanti pada bulan berikutnya, apakah bulan Mei nanti atau
bulan Juni nanti insya Allah kami akan sampaikan. Ini salah satu bentuk kami membantu pemerintah daerah, Pak Guntur, Pak Ardi, Wali Kota Batam dan Gubernur mengembangkan wisata. Ini salah satu bentuk promosi. Kalau Pak Guntur nanti lebih lihai menjelaskan. Salah satu bentuk promosi kita. Karena di promosi itu ada yang namakan BAS, branding, advertising, dan selling. Kalau branding ini sudah ada, Wonderful Capri. Sudah itu brandingnya, seperti Wonderful Indonesia saja. Yang pernah kita top dulu ya, ada di mana-mana. Kita brandingnya Wonderful Capri. Kita akan gaungkan di mana-mana lagi. Saya mohon maaf Pak Guntur, waktu saya menjabat Kepala Dinas, saya gaungkan Wonderful Riau Islands. Itu permintaan pusat Pak, permintaan Kemenpar, bukan permintaan saya. Maunya Capri, tapi ya tidak. Itu. Kemudian apa yang kami lakukan pada hari ini adalah bentuk dari advertising, promo-promo tentang destinasi, tentang event-event yang nanti akan dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan. Hari ini mungkin banyak kelemahan edisi pertama, banyak kelemahan, hanya kami bisa meliput beberapa tempat saja yang kami namakan apa? 7 keajaiban Capri. Kebetulan 7 kabupaten juga di Capri, jumlahnya 7. Jadi kami ambil satu-satu. Tentunya porsi Batam lebih banyak. Jadi kita tahu memang pariwisata yang ada di Capri ya 60% didukung oleh Masjid Batam. Mungkin itu Bapak Ibu semua, kami nggak bisa, ini baru belajar jadi dengan teman-temannya jadi mengurus media. Tapi kami mohon bersama-sama agar Bapak Ibu yang mempunyai jiwa pariwisata, siapa saja bisa mendukung kami dalam menerbitkan nanti edisi kedua. Yang mau booking pakai halaman sosok seperti Pak Guntur di majalah, silakan. Ya nanti berunding sama Ibu Santi, berunding sama Yuri nanti. Mau 2 halaman, 3 halaman kita tulis saja gitu. Mau wawancara langsung, mau ditulis silakan. Itu Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas kehadiran kita semua yang ada di sini. Kami dengan bangga sekali, dengan terharu ya menyambut kedatangan Bapak Ibu. Selamat berpuasa bagi yang melaksanakan, selamat berbuka sebentar lagi, dan kami mohon Pak Guntur memberikan sedikit sambutan dan melaunching majalah Wonderful Capri ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan dari Pimpinan Umum PT Das Media, Bapak Dr. Andes Buralimar, MSI. Untuk itu kami mengundang dengan hormat mewakili Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Boleh berikan aplaus untuk Bapak Guntur Sakti, Esos MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Ownernya SK Group, Bu Santi dan Pak Edi, yang menjadi dalang kerusuhan di balik terbitnya majalah Wonderful Capri Magazine ini, ditambah juga pimpinan umum Das Media, Pak Pur dan tim yang sangat hebat. Ini mentor saya, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Pur. Hari ini dedikasi dan mahakarya Pak Bur untuk meramaikan ekosistem pariwisata Capri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Wonderful Capri itu adalah sebuah brand, merek pariwisatanya Kepulauan Riau. Wonderful Capri itu lahir dari rahimnya Wonderful Indonesia. Mengapa kita menyebut Capri? Dan setelah saya pergi diganti sama Pak Buralimar Wonderful Riau Island. Ini persoalan algoritma. Jadi kalau dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mutlak kita pakai seperti yang tertera di dalam undang-undang. Tapi tunggu dulu, urusan jualan, urusan marketing, urusan pariwisata, kita menggunakan kata Capri. Jadi waktu itu kami melahirkan Wonderful Capri supaya kerja kita yang berdarah-berdarah, algoritmanya nggak disedot oleh provinsi sebelah. Itulah mengapa kami menyebut Wonderful Capri sebagai brand pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Nah, memang ada dinamika pada waktu itu. Kementerian Pariwisata langsung melakukan intervensi
membuat brand baru, Wonderful Riau Island. Akhirnya, brand ini secara bijak kami bagi dua. Seperti Indonesia menempatkan brand Wonderful Indonesia untuk luar negeri, Pesona Indonesia untuk dalam negeri. Maka Wonderful Riau Island yang dibidani oleh Pak Bur di zaman itu adalah untuk strategi promosi luar negeri. Wonderful Capri kita gunakan untuk dalam dan luar negeri. Kompromi. Maka majalah Wonderful Capri Magazine ini adalah brand activity dari brand pariwisata Wonderful Capri. Nah, ini kami sambut dengan baik. Selamat dan sukses. Selamat datang majalah Wonderful Capri di ekosistem pariwisata Kepulauan Riau yang insya Allah tahun ini sudah menunjukkan tanda-tanda akan sehat dan bergairah di Parang. Kita sekarang sedang melakukan satu strategi yang saya boleh sebut namanya, kita sedang menuju Capri Easy Access. Capri Easy Access itu menyangkut beberapa komponen yang harus kita benahi. Satu adalah relaksasi di aspek visa. Ini kekuatannya sangat powerful sekali untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Batam dan Kepulauan Riau. Maka di tahun 2024, upaya pemerintah daerah sudah berhasil menggolkan dua kebijakan penting dari sisi keimigrasian untuk Kepulauan Riau. Pertama, sekarang pemegang PR ekspatriat di Singapura sudah tidak membayar visa lagi masuk ke Capri melalui 8 pelabuhan laut yang ada di Kepulauan Riau. Capri juga mendapatkan skema visa khusus 7 hari Rp250.000. Kalau selama ini 30 hari Rp500.000, khusus Capri cross border, terutama dari Batam, dari Singapura menuju ke Kepulauan Riau, itu masih sangat tinggi dan kita sedang berupaya untuk itu. Yang ketiga, easy access ini adalah kita akan melakukan modernisasi pelayanan di pintu-pintu masuk wisatawan mancanegara kita. Caranya bagaimana? Kami sekarang sedang menggandeng beberapa operator peri pelabuhan agar sudah menggunakan auto gate untuk pelayanan modernisasi agar pelayanan semakin seamless, semakin terbuka, semakin akuntabel. 2 pelabuhan di Batam sudah menjadi pionir. 10 auto gate sudah ada di Batam Center, kemudian 8 auto gate sudah ada di Harbour Bay, menyusul pelabuhan lain, dan ini sekarang sedang akan kami upayakan untuk mandiri di semua pelabuhan yang menjadi pintu masuk tempat pemeriksaan imigrasi. Easy access berikutnya adalah telekomunikasi. Bagaimana memastikan seluruh pintu masuk utama atau destinasi-destinasi pariwisata di Kepulauan Riau semuanya terlayani dengan akses telekomunikasi yang ada. Siapa strategi kita? Kami akan memastikan Telkomsel dan operator lainnya ikut bersama-sama. Mengapa demikian? 70% traveler di dunia sekarang always connected. Tanpa sinyal, semuanya akan hilang. Anak Gen Z sekarang tidak akan bisa hidup tanpa sinyal. Percaya mas. Anak saya, kalau saya nggak pulang 4 hari, nggak problem buat dia. Tapi kalau wifi ada gangguan sehari, saya baru ditelepon. Begitulah bagaimana connectivity di internet sekarang menjadi sebuah basic need. Easy access yang terakhir adalah informasi. Bagaimana seluruh wisatawan baik dalam dan luar negeri gampang mengakses informasi tentang pariwisata Kepulauan Riau di berbagai channel media. Wonderful Capri Magazine ini adalah sebuah effort untuk mendukung program strategis pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menuju Capri Easy Access. Jadi nggak main-main, makanya saya hadir langsung di sini. Ada rasa bangga saya hadir Wonderful Capri Magazine dalam rangka memberikan effort dan dukungan
untuk mendukung strategic program kita menuju Kepri Easy Access. Apakah majalah ini sudah menjadi tujuan utama kita? Belum, Bu Santi, Pak Pur. Strategi promosi itu teorinya ada paid media, own media, source media, endorsement. Maka hari ini kita baru melahirkan satu paid media. Jadi kalau nanti sampai di tangan Bapak Ibu artikel, sosok dan sebagainya, itu adalah edisi perdana. Edisi kedua nanti mungkin akan tampil dengan skema-skema baru. Tentunya tidak gratis, tetapi Anda tidak akan rugi berpromosi di sini. Karena satu-satunya magazine yang akan meramaikan belantika pariwisata Kepulauan Riau adalah Wonderful Kepri Magazine. No competitor. Jadi jangan pernah ragu untuk berpromosi di majalah ini. Maka ke depan, saya menyarankan strategi monetize daripada majalah Wonderful Kepri Magazine ini mungkin akan tampil dalam bentuk own media, ada website dengan fitur-fitur yang membanggakan. Dalam bentuk source media, nanti kita punya Wonderful Kepri IG, Wonderful Kepri X, Wonderful Kepri Instagram, dan sebagainya. Termasuk nanti mengundang Pak Rizali, mengundang Pak Budi, mengundang Pak Ardi untuk hadir di podcast Wonderful Kepri. Selamat untuk Wonderful Kepri Magazine yang akan meramaikan ekosistem pariwisata kita, dan janjikan kepada semua traveler, baik di dalam maupun di luar negeri, Anda akan mudah mengetahui segala informasi tentang pariwisata Kepri. Cukup ingat Wonderful Kepri Magazine dan lain-lain. Gitu ya? Oke, jangan khawatir, kami akan selalu berada bersama Wonderful Kepri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Pak, boleh langsung dibuka Pak? Diresmikan secara langsung untuk majalah Wonderful Kepri. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan dalam suasana di bulan suci Ramadan, saya atas nama Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan ini mengucapkan selamat atas diluncurkannya Wonderful Kepri Magazine edisi perdana. Terima kasih. Ini adalah prosesi dengan ditandai pemotongan pita sebagai bentuk launching Wonderful Kepri Magazine yang akan kita sama-sama saksikan. Tahan dulu Bapak, kita hitung mundur Bapak dari 100 kelamaan ya Pak ya. Oke. Baik, untuk media sudah standby? Sudah, baik. Dengan hitung mundur 3, 2, 1. Inilah Wonderful Kepri Magazine. Dengan demikian telah dilaksanakan prosesi pengguntingan pita. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk tetap berada di depan. Selanjutnya penyerahan majalah Wonderful Kepri. Untuk itu kami mengundang, ini sebagai simbolis, kami mengundang untuk bergabung bersama kami di depan KJRI Johor Bahru Bapak Rizali.
Kemudian mewakili dari Wali Kota Batam, Bang Ardi dari Kadisbudpar Kota Batam. Iya. Dan tentunya Bupati Bintan dalam hal ini diwakili Sekda Bintan. Sudah pulang ya Bapak? Masih hadir? Oh masih. Izin. Selanjutnya Bupati Karimun yang dalam hal ini diwakili oleh Kadisbudpar Karimun. Apakah masih hadir? Iya, silakan Bapak. Kemudian juga finalis Putri Indonesia 2025. Iya, ini dia. Dan juga kami undang Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Budi Mardianto, untuk menerima secara simbolis. Inilah majalah Wonderful Kepri. Mewakili dari Asosiasi Perwarna Indonesia, kami persilakan. Dan juga PHRI, kami persilakan. Mewakili dari Perwarna Indonesia dan juga PHRI. Iya. Selanjutnya, ya boleh. Nah, agak jauh di ujungnya. Selanjutnya mewakili dari bank, yaitu pimpinan Bank BRI, kami persilakan. Dan mewakili dari hotel iHotel Nagoya, kami persilakan. Luar biasa, kiri agak merapat, saya ke kiri. Iya, biar semuanya masuk dalam satu frame. Iya, yang kanan boleh izin merapat ke kanan. Sudah semua? Tim fotografer? Iya, satu lagi majalah boleh diarahkan ke kamera. Pak Burhalimar di sini Pak. Iya, kita foto bersama Bapak. Oke, sudah? Boleh diarahkan majalahnya ke depan kamera. Kami persilakan dari hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ganti gaya bebas Pak katanya Pak. Boleh. Dari hitungan 3, 2, 1. Berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Inilah majalah Wonderful Kepri. Iya, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Tentunya doa dipimpin oleh Ustadz Taufik. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nikmat dan rahmat yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Semoga pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, membawa manfaat kepada kita semua, kepada kami semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersamaan dengan launchingnya Wonderful Kepri Magazine ini, satukanlah hati kami, padukan langkah kami. Semoga rangkaian kegiatan ini Engkau catat sebagai amal ibadah dan Engkau kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, Ya Khaliqu, Ya Mujib, Zat yang maha menciptakan dan mengabulkan. Semoga Wonderful Kepri Magazine ini dapat menjadi literasi yang menginspirasi dan wawasan hasanah keilmuan dalam peradaban Indonesia, serta semakin berkembang dan bertumbuh menjadi hasanah literasi dunia global. Ya Allah, Ya Aman al-Khaifin, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang maju yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang haiminu ya salam. Akhirnya kami hanya dapat menyampaikan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Allahumma la tada'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala hamman illa kashaftah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebentar, VIP dulu, nanti baru kita mengundang Putri Perwara. Oh, bukan Putri Indonesia. Boleh lihat ke kamera dari tengah 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ya, langsung finalis Putri Indonesia boleh di tengah berdiri sebelah Pak Bur. Nah, iya, terbalik ya Bang ya. Oke. Baik, dari hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Ganti gaya bebas Bapak Ibu. Kita ngasih plus dulu Bapak Ibu. Ini sepertinya suasananya tegang sekali. Oke, dari hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita menantikan berbuka puasa, kami persilakan yang untuk ingin mendokumentasikan, kami persilakan untuk foto bersama di depan sembari kita menunggu waktu berbuka puasa. Terima kasih. Press fund bersama launching majalah Wonderful Capri, dan untuk itu langsung saya serahkan ke pimpinan Das Media atau direktur yang untuk membuka press fund pada hari ini. Kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang ada pada malam ini. Batam TV, Batam FM, mungkin dari Tribun ada, dari media lain, saya boleh monitor. Hari ini kita sesuai jadwal melakukan konferensi pers sehubungan dengan launching magazine Riau Wonderful Capri yang sedang kita buka sama-sama tadi, dan di sini hadir bersama kita Pak Guntur Sakti, sebetulnya pembina kami nih, mentor kami di atas. Ya, tepuk tangan Pak Guntur. Beliau yang mendesain semuanya. Jadi kami hanya pelaksana di lapangan. Kemudian Ibu Santi, direktur dari SK ya, dari SK Group yang tadi sudah sambutan. Kemudian hadir bersama kita Konsul Ekonomi Konjen RI di Johor Bahru. Nah, kalau Johor Bahru bukan wilayahnya sampai ke Malaka sana, sampai ke Pahang wilayahnya. Jadi bidang di Johor Bahrunya, tapi wilayah kerjanya sampai ke Pahang. Di samping saya ada Pak Yuri, pimpret kami yang luar biasa, yang wartawan senior, dan saya sendiri selaku pemimpin umum. Ya, silakan Bapak Ibu atau teman-teman media yang mau ditanyakan, kita langsung saja. Terima kasih. Ada pertanyaan atau gimana? Kalau nggak ditanya nggak keluar nih. Ya satu aja dong, beda dong. Ya. Santi. Iya. Oh, dari Batam FM, silakan Ibu Santi Ajasmara. Selamat malam. Ibu namanya sama tapi beda nasi. Pasrah amat deh. Saya mau bertanya yang pertama ini, kalau majalah ini tuh launchingnya tuh 1 tahun tuh berapa kali? Dan sepertinya baru tahun 2025 ini terdengar kembali. Kemudian seberapa penting sih untuk kunjungan turis-turis asing ke Capri, khususnya ke Batam, dengan di launchingnya majalah Wonderful Capri Magazine? Itu aja, terima kasih. Puasa saya jawab dulu, nanti di breaknya jawab. Oke, Santi Anjasmara, Santi Jasmara, pemain bola ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dapat kami sampaikan, ini edisi pertama memang kami sedikit buru-buru karena mengejar target bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah kami bisa menerbitkan magazin ini dengan kondisi yang seperti itu. Mungkin banyak kelemahan, tapi mudah-mudahan nanti pembenahan ke depan di edisi berikutnya. Rencana kami kalau majalah ini bisa 2 bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan. Kita lihat nanti sikonnya ya, kalau nanti memungkinkan 2 bulanan, karena itu mengejar beberapa momen-momen atau destinasi unggulan kita. Kemudian tujuannya adalah yang untuk mempromosikan Capri dan Batam ke luar negeri. Makanya di majalah kami itu ada 2 bahasa. Kalau di Bali ada 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi itu
usaha kami sebagai membantu pemerintah dan ini Pak Guntur seperti disampaikan tadi, brandingnya Wonderful Capri. Advertisingnya ini kita jualan, kita menyampaikan atau mempromokan destinasi atau event-event yang ada di Capri. Kemudian sellingnya nanti mudah-mudahan nanti kami dibantu Pak Rizaldi, mungkin nanti PBI Singapura untuk promo keluar. Nanti kalau ada rezeki kami bawa wartawan dan merami ke sana. Makanya doakan nanti majalah ini berkembang pesat, jadi wartawan-wartawan atau media nanti kita sama-sama kunjungan bantuan dari pemerintah, apalagi ini berkolaborasi untuk memajukan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih dari Bapak. Memang kalau kita dari teman-teman media mungkin sesuatu yang aneh kalau mendengar ada orang yang berani membuat atau mencetak media dalam bentuk cetak, karena sekarang serba digital. Tapi kami berpikiran bahwa apa yang kami lakukan ini akan mendorong terutama untuk kebangkitan dari pariwisata di Capri. Adapun bentuk persaingan mungkin kami sudah mengantisipasinya dengan merancang membuat satu website. Kami juga akan bergerak di online, termasuk untuk sosial media. Kita juga sudah menyiapkan itu, termasuk juga nanti kita melibatkan konten kreator di Instagram, Facebook, dan TikTok. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa targetnya pertama itu kami terbitkan media cetak majalah, memang kami distribusikan ke tempat-tempat yang banyak dikunjungin oleh wisatawan. Terutama memang kami memancing wisatawan luar gitu. Makanya kenapa eksplorasi wisata, destinasi dan kebudayaan yang akan kami tonjolkan di sini. Dan untuk edisi-edisi berikutnya mungkin kita lebih ke eksplorasi atraksi dan semacamnya. Yang jelas untuk persaingan media kita akan garap juga di media sosial dan online. Untuk pengelolaan pendanaan mungkin bisa lebih. Oke, semula majalah ini memang kita mintakan sambutan dari Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Batam. Tapi beliau saat itu sedang retreat ya, kita nggak bisa. Jadi mungkin di edisi kedua nanti insya Allah beliau hadir di sosok di majalah ini. Tentunya dukungan dari pemerintah dan Dinas Pariwisata mungkin sesuaikanlah, apalagi zaman efisiennya apakah ada. Tapi kalau Pak Guntur bilang dikit-dikit ada lah itu mungkin. Sudah, kita akan kolaborasi antara pemerintah, bisnis dan juga asosiasi nanti yang bisa mendukung. Jadi pada prinsipnya kita mengharapkan majalah ini atau magazine ini tidak berbayar. Jadi ada sponsor tunggal atau beberapa sponsor untuk mendukung edisi-edisi berikutnya. Alhamdulillah edisi kedua sudah ada, tapi nantilah kalau kita sampaikan sekarang ya Bu Santi ya, nanti kita etis, mudah-mudahan nanti edisi berikutnya ada yang sponsor lagi. Kemudian kalau bicara destinasi, saya mengambil ilmu Pak Guntur ada 3A, aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Kita mengambil di atraksi aja. Kalau akses kita di Batam, di Capri ini luar biasa, amenitas itu sudah luar biasa kan, semuanya mall sudah ada, hotel begitu banyaknya. Kita fokus sekarang di yang ketiga, atraksi. Atraksi itu ada 3, atraksi budaya, atraksi alam, dan atraksi buatan atau handmade, Pak Guntur. Kalau alam kita sudah tampilkan ya beberapa dari beberapa destinasi, beberapa tempat di edisi pertama. Budaya juga sedikit kita singgung, ada Penyengat dan Lingga. Kemudian yang ketiga yang buatan nanti kita akan sesuaikan handmade itu apa gitu. Mungkin event-event yang di luar dari budaya. Budaya itu termasuk juga kuliner, sudah kita tampilkan durian dari Karimun dan sebagainya. Itu kita akan mengarah ke sana, kita akan intensif. Tentunya dukungan dari semua pihak, dari kawan-kawan semua, baik yang di dalam maupun di luar. Tadi sudah sampaikan Ibu Santi, dari luar sudah ada dari pihak Singapura, Singapore Tourism Board, dari alhamdulillah dari Johor Baru, dan nanti kita sampai ke Malaysia Tourism Board nanti kita akan kerjasamakan.
Yang jelas teman-teman yang ada di sini ada asosiasi pariwisata, ada ASPI, ada Astindo, ada Asita, ada Perwarani yang akan membantu kita. Karena di Das Media itu kita punya beberapa fasilitas Bapak Ibu ya, saya sampaikan Pak Setia. Kita punya ruangan podcast, kita punya ruangan rapat, kita beberapa ruangan promo. Nanti kita akan berdayakan sampai ke sana. Insyaallah. Dan kita punya percetakan sendiri, ini namanya Das Media. Jadi di bawahnya ada beberapa 3 ruko itu ya teman-teman yang jurnalis atau wartawan nanti bisa kerjasama dengan kita akan kolaborasi terus-menerus ke depannya ya. Mohon bantuan, mohon kerjasamanya agar media ini tumbuh baik. Kenapa kita kita dorong cetak ya, kita cetak edisi pertama 1000 exemplar. Itu kita arahkan nanti ke sekolah-sekolah biar anak-anak kita tidak hanya membaca online tapi juga mereka baca. Literasi itu harus kita tingkatkan. Jadi sekarang masalahnya untuk anak-anak kita literasinya sekarang sudah jauh dari harapan kita. Mereka tidak tahu lagi situs-situs, tidak tahu lagi nama menteri pun tak tahu lagi gara-gara bacanya cuma di online. Jadi itu harapan kita, nanti kita akan merambah sampai ke sekolah nanti. Jadi ada 2 tujuan untuk mengembangkan wisata dan juga untuk membantu literasi anak-anak sekolah kita, terutama SMA ke bawah. Itu mungkin. Cukup. Ada lagi? Pak, izin tanya Pak Guntur lah, jangan tanya kita. Izin Pak Uci dari Tribun Pak. Pak mau nanya Pak. Ini kan tadi belum dijelaskan nih Pak. Apa sih latar belakang kenapa penamaannya Wonderful Capri Magazine? Nah itu nanti boleh dijelaskan, dan juga tadi saya sudah buka majalahnya juga. Satu tadi Pak. Yang kedua, saya sudah melihat majalahnya juga. Itu emang inovasinya dibolak-balik atau gimana sih Pak? Soalnya tadi awalnya gak bingung apa salah cetak gitu Pak. Nah mungkin boleh dijelasin apakah itu emang inovasi terbarunya seperti itu atau gimana? Dan tadi juga ini kan tadi kebanyakan di dalam itu masih pariwisata ya Pak. Padahal nanti Bapak tadi menjelaskan bahwa ada event atau budaya gitu. Nah rencananya nanti di edisi berikutnya apakah menyesuaikan dengan event-event yang akan datang, kan 2 bulan sekali nih Pak. Seperti apa Pak? Mungkin 3 itu. Kalau nama nanti Pak Guntur jawab ya. Karena itu hak paten Capri. Ya kita sengaja, itu ide dari Ibu Santi, kadang memakai 2 bahasa, soalnya 2 cover, jadi bolak-balik, kayak terbalik. Jadi memang ada beberapa majalah seperti itu. Kita tiru itu, ada beberapa majalah kita di luar ya seperti itu. Pertama cover pertama bahasa Indonesia, nanti di tengahnya nanti dibalik lagi bahasa Inggris. Jadi kayak terbalik. Ada beberapa majalah dari beberapa komunitas seperti itu. Jadi kita sengaja agar 2 bahasa itu bisa dibaca. Jadi kalau orang nggak ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ada seperti itu. Jadi bukan salah cetak. Kita mengakui bahwa konten majalahnya memang masih minim ya. Kami mengambil 1 kabupaten kota itu 1 destinasi atau 1 event ya. Jadi ke depan mudah-mudahan nanti kita lebih luas lagi menyangkut olahraganya, sport tourismnya dan lain-lain. Jadi kita memang, karena kalau bicara pariwisata ini luas sekali, sangat luas sekali. Semua bisa di pariwisata sekarang ya Pak Guntur ya. Apa nggak bisa di pariwisata? Industri bisa jadi wisata, kuliner apalagi ya, perhubungan, kendaraan semua bisa. Bahkan alat-alat militer nanti Natuna itu bisa jadi objek wisata kita. Jadi kita akan sampai ke Natuna, sampai ke Anambas nanti insya Allah. Jadi doakan kami punya anggaran yang besar, kami bisa roadshow sampai ke Natuna, Anambas, ke Lingga gitu. Sesuai dengan harapan dari Bapak Bupati. Dalam ini beberapa bupati sudah mendukung, seperti Karimun, seperti Tanjung Pinang juga sudah sounding. Mereka siap mendukung kita, dan beberapa kepala dinas sudah datang tadi ya. Ini karena mendadak, jadi mungkin dari Natuna belum sempat datang, dari Anambas, tapi insya Allah nanti kita akan buat 1 event lagi. Tapi tidak launching namanya, kita buat apa ya, semacam welcome dinner atau gimana nanti, agar kita majalah ini bisa dikenal di seluruh Capri terutama. Biar orang tahu juga, orang Singapura biar tahu juga ada Natuna, ada Anambas, ada Lingga, bukan hanya Pinang, bukan hanya Karimun, bukan hanya Bintan, gitu. Bukan hanya Batam gitu. Itu harapan kami. Mengenai nama,
kami serahkan pada Pak Guntur. Ini tak bisa saya jawab. Ya, ini soal brand equity namanya. Jadi brand pariwisata di Kepulauan Riau itu sudah kita sepakati adalah Wonderful Capri. Nah, jika kita sudah menetapkan sebuah brand, kita membutuhkan brand activity agar brand kita semakin kokoh, semakin kuat, dan orang semakin loyal dengan brand kita. Nah, pemerintah itu sadar dia tidak memiliki upaya yang kuat untuk memperkokoh brandnya. Maka hadirnya magazine ini sebetulnya adalah memperkokoh atau memperkuat brand equity-nya Wonderful Capri yang sudah kita tetapkan sebagai brand pariwisata Kepulauan Riau. Jadi semua mendapat keuntungan. Des Media mencantol dan mencangkokkan diri ke dalam brand equity yang sudah kuat, sementara brand Wonderful Capri diperkuat lagi dengan Wonderful Capri Magazine. Kira-kira begitu ya. Wonderful itu apa, Capri itu apa gitu. Top of mind saja, agar mudah diucapkan dan mudah diingat. Itulah esensi sebuah brand sebenarnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakban Al-Bukhari dari Perkumpulan Pemandu Acara Indonesia. Kita ketahui bahwasanya di pariwisata itu ada 5 pilar yang memang harus bersinergi dengan setiap perusahaan pariwisata ya. Salah satunya adalah kami sebagai komunitas yang menjadi salah satu pendobrak untuk bagian promosinya Pak, gitu. Jadi kalau dalam 5 pilar itu kan, kalau istilahnya ABGCM, pertama adalah asosiasi, kemudian komunitas, ketiga pemerintah, keempat government, sama 5 media. Kalau seandainya 5 pilar ini kita udah pegang untuk mempromosikan Wonderful Capri Magazine ini, maka secara otomatis akan berjalan dengan baik. Nah, kami dari Perkumpulan Acara ini kan, kita ketahui bahwasanya di era Gen Z ini mayoritas masyarakat Indonesia tidak senang membaca, tapi senang hanya mendengar, melihat, menonton. Karena kalau membaca itu rasanya jenuh kalau menurut kita Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia. Makanya kami berharap bisa berkolaborasi dengan Perwara dalam hal untuk podcast atau media yang sifatnya untuk visual, audio visual yang untuk mengangkat Wonderful Capri ini lebih dikenal oleh dunia lagi. Insya Allah kami akan siap gitu. Jadi kami siap untuk berkolaborasi, kapanpun kami diundang untuk berdiskusi, kami siap untuk menjadi mitra. Kami pernah bersurat loh Bu Susi. Ya, Bu Santi, terima kasih. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Perwara Indonesia. Ini Perwara ini dulu yang edisi pertama Perwara Kota Batam, sekarang ditingkatkan provinsi. Mudah-mudahan jadi DPP nanti. Dewan Pimpinan Pusatnya ada di Batam. Karena tidak ada wadah pemandu acara itu di tingkat nasional. Yang ada tuh MC, penyiar TV dan sebagainya. Jadi tidak ada. Tapi kalau di Perwara itu ada penyiar TV, ada pembawa acara, apalagi macam-macam ya. Itu. Mudah-mudahan ini nanti kita bangkitkan. Pak Sabon sudah mengirim surat ke Das Media, nanti akan kami pelajari ya Bu Santi ya. Ruang podcast, kerjasama di bidang podcast. Tapi memang temanya nanti atau rubriknya nanti atau apa namanya itu? Uangnya itu apa namanya? Wonderful Capri Talk atau apa, nanti kita akan sepakati kalau nanti disetujui. Kalau saya oke saja, tergantung ke Santi. Ownernya bos saya Bu Santi, perintah beliau jalan gitu. Itu mungkin Pak Sabar ya, insya Allah dengan asosiasi lain juga akan kita jadikan narasumber. Yang pokoknya bagaimana Wonderful Capri itu kita angkat terus seperti Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia itu luar biasa Bapak Ibu. Ada di mana-mana, itu luar biasa. Guys, salut dengan Menteri Pariwisata Bapak Aye. Ada di mana-mana, dan bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri, di kereta api, di mana terminal ada semua. Oh, apa itu branding itu? Kita
harapan kita, karena kita adalah pemasok wisata atau penyumbang pariwisata nomor 3 di nasional. Kita pernah nomor 2. Kita belum bisa menggeser Bali, tapi kita pernah menggeser Jakarta dalam hal kunjungan wisata, jumlah kunjungan wisata. Jadi kenapa tidak kita bersama-sama untuk ABGCM atau Pak Menteri lama nama ABG Caang gitu. Ya, jadi akademisi tadi sudah ada beberapa perguruan tinggi kita undang, bisnis sudah banyak ya, hotel, restoran, community sudah banyak, kemudian government juga apalagi ya, kota, kabupaten itu hadir tadi, dan media. Jadi makanya dalam ini kami mohon media sudah bagian dari pariwisata. Jadi mohon dari sekarang bantu kami. Jangan berita-berita politik aja diangkat, berita pariwisata dan olahraga diangkat. Kenapa berita olahraga dan pariwisata? Negeri kita ini keras, biar ada laluan orang membaca, oh pariwisata itu indah. Kemudian untuk konten, kami sengaja coba kalau bisa dibolak-balik lebih banyak gambar daripada narasi. Kami sudah antisipasi itu, karena menghindari orang bosan membaca. Kalau perlu nanti narasinya kecil-kecil aja. Yang jelas tidak ada narasi tentang Kalpana atau apa. Yang jelas kecil. Narasinya sikat saja, tapi foto-foto juga banyak. Karena orang kita biasa melihat foto itu indah, ya agak senang, nggak perlu baca narasinya. Itu mungkin ya cukup ya. Ada lagi pertanyaan? Asmi ada pertanyaan? Oh ya silakan. Izin, selamat malam Bapak semua. Yang pertama untuk Das Media, yang pertama apa sih tantangan utama dalam Wonderful Capri Magazine ini? Yang kedua, sejauh mana majalah ini dapat berperan dalam memperkenalkan potensi Capri ke tingkat nasional dan internasional? Serta ke Pak Guntur, apa sih Pak tantangan utama sekarang yang dihadapi Capri dalam memperkenalkan pariwisata yang ada di Capri? Terima kasih. Semua dijawab Pak Guntur aja. Ya, sebagian pengamat mengatakan revolusi pariwisata sekarang sudah masuk ke era industri 6.0. Belum selesai kita membicarakan 5.0. Udah masuk ke 6.0. Apa itu 6.0? Sudah hyper connected. Jadi AI sudah ikut campur tangan. Nah, sekarang AI sudah dicangkokkan ke dalam device kita. Jadi traveler sekarang semakin dipermudah untuk mendapatkan segala macam informasi. Tinggal bertanya kepada AI jawab. Tergantung bagaimana prompt kita aja bertanya. Itulah. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa Das Media tampil meramaikan ekosistem pariwisata di Colombia untuk menampilkan edisi cetak. Ini ibarat membangun rumah, ini batu bata pertama. Akan naik batu bata berikutnya sehingga dia menjadi sebuah konstruksi media yang kuat. Itu harapan kami sebetulnya. Makanya saya full mendukung kelahiran Wonderful Capri Magazine ini dari batu bata pertama menjadi sebuah bangunan yang kuat. Kemana strategi bisnis ke depan? Mau tidak mau, suka tidak suka, karena 70% traveling di dunia sekarang adalah always connected, maka jangan tinggalkan digital media. Jadi kita akan sentuh di webnya, kita akan sentuh di media sosialnya, dan kalau perlu nanti sudah menggunakan beberapa teknologi artificial intelligence. Mimpinya harus besar, karena memang kebutuhan akan sektor pariwisata sekarang semua selesai di genggaman tangan travelers. Ya, cukup. Mau makan nih? Terakhir ya, mungkin dari tadi tantangan di media ini. Namanya juga kontennya pariwisata yang kami fokus. Tentu saja tantangan terbesar adalah mengumpulkan materi terutama destinasi wisata yang tersebar di Capri, karena kita memang untuk mengeksplorasi semua destinasi. Kalau bisa kita masuk ke semua daerah, ke semua pelosok sampai ke destinasi yang selama ini belum dikenal masyarakat. Bagaimana mengatasinya? Kami akan mencoba dan sudah berjalan sebenarnya. Itu kami membuka ruang kontributor untuk teman-teman di daerah yang ingin mengirimkan tulisan berikut foto-fotonya. Dan kami menerima membuka. Kontributor konteks pertama itu Dinas Pariwisata Provinsi. Untuk edisi perdana ini dan berikutnya nanti dari Dinas Pariwisata itu
sangat membantu kami gitu. Foto, materi, termasuk akses, rekomendasi, destinasi, banyak. Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangannya, terutama untuk konten-konten destinasi yang berada di luar, yang aksesnya sangat sulit, itu yang luar biasa. Tapi itu sangat menyenangkan karena kita bicara pariwisata, kita terus bergembira, menyenangkan gitu. Terima kasih. Nah, selesai. Oke. Tidak ada tambahan dari Bu Santi. Pak Suntur. Oke, terakhir Pak Rizali, ada program khusus dari KJRI mungkin bisa sampaikan mumpung ada media sini. Silakan Pak. Terakhir ya. Jadi kalau kita melihat data dari BPS tahun 2024, mohon izin Pak Guntur kalau koreksi kalau saya salah Pak. Jadi dari total turis wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia, 2 juta lebih, 2.200.000-nya itu adalah orang Malaysia. Dan untuk Kepulauan Riau sendiri, tahun 2024 itu ada sekitar 335.000, Pak. Sekitar 335.000 adalah orang Malaysia. Jadi ini sebenarnya masih banyak ruang lagi yang bisa kita tingkatkan, di mana dari data juga tahun 2019 adalah data wisatawan mancanegara tertinggi Pak ya, di Kepulauan Kepri sampai 2.600.000 kalau tidak salah. 289. Dan tahun lalu baru sampai 1,6. Jadi sebenarnya masih ada ruang 1 juta nih untuk bisa kembali lagi ke tahun 2019 dan ke atas lagi. Dan kenapa Malaysia, itu tadi kalau dari datanya sendiri 2.200.000 turis wisatawan mancanegara yang ke Indonesia itu merupakan yang pertama atau terbesar di Indonesia. Jadi dari seluruh wisman yang masuk Indonesia, orang Malaysia adalah yang terbesar. Jadi karena kita dekat sejarah, dekat geografis, kita fokuskan promosi pariwisatanya ke Malaysia. Oleh karena itu kami dari KJRI Johor Bahru mempunyai beberapa program. Salah satunya tadi yang seperti Pak Gor sampaikan adalah rencana implementasi dari kapal Roro. Nanti insya Allah kita sedang usahakan dari Batam ke Johor. Jadi kalau misalnya ada kendaraan bisa masuk dari Malaysia maupun Singapura masuk ke Batam, tentu ini menjadi suatu nilai tambah juga dari segi pariwisata. Jadi ada spillover dari ekonominya yang mungkin bisa bertambah. Kemudian kita juga sedang mengupayakan promosi bersama yang kita sebut special border treatment, di mana nanti kita bisa memberikan diskon khusus kepada rekan kita dari tetangga kita dari negeri Johor ketika mereka datang ke Kepulauan Riau, ke Kepri, itu mereka bisa mendapatkan diskon khusus. Ini berbeda kalau misalnya mereka datang dari misalnya Kuala Lumpur. Ini tidak akan diberikan special treatment tersebut. Jadi kedekatan budaya, kedekatan geografis ini kemudian kita tingkatkan menjadi promosi bersama, di mana kita memberikan spesial insentif kepada penduduk negeri Johor. Yang lainnya adalah kami dari KJRI Johor Bahru juga akan selalu mengundang rekan-rekan pelaku usaha pariwisata misalnya untuk bisa mengikuti pameran yang ada di Malaysia. Jadi nanti kami akan setiap saat akan menyampaikan informasi kapan teman-teman dari Kepri bisa ikut pameran ataupun mempromosikan kegiatannya maupun destinasinya di Malaysia. Dan yang terakhir kami juga berencana untuk membawa para media dan juga mungkin dari pelaku usaha pariwisata di Malaysia untuk bisa melakukan fan trip ke Kepulauan Riau. Jadi kami juga tadi mungkin media sosial menjadi sangat penting saat ini. Jadi kami juga akan mencoba membawa para influencer dari Malaysia untuk bisa dikenalkan lagi destinasi-destinasi baru maupun juga unggulan-unggulan yang baru yang ada di Kepri, sehingga lebih lagi dikenal oleh masyarakat Malaysia yang tadi sudah nomor 1 sebenarnya di Indonesia, Wisman Malaysia. Mungkin kita bisa tingkatkan lagi ke depan, dan khusus untuk Kepri mungkin insya Allah mungkin tahun ini atau tahun depan kita bisa kembali ke angka 2,8. Demikian, terima kasih. Barakallah. Terima kasih teman-teman media, terima kasih atas hadirnya teman-teman asosiasi masih bertahan sini, luar biasa sekali Bu Santi, antusiasme mereka. Mudah-mudahan doakan kami kita lebih maju ke depan ya. Saya itu aja harapan kami dari Das Media, jadi dari
JMSK. Semoga pariwisata Kepri makin lama makin maju dan pariwisata memberikan kontribusi banyak kepada sektor-sektor lainnya. Demikian, terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Batam TV, peluncuran Wonderful Kepri Magazine di Grand SK Hotel Batam hari ini menandai langkah baru dalam promosi pariwisata Kepulauan Riau. Dengan hadirnya majalah ini, diharapkan keindahan Kepri semakin dikenal luas, menarik lebih banyak wisatawan, serta membuka peluang besar bagi industri kreatif dan ekonomi lokal. Dan kehadiran para tokoh penting pada event ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun sektor pariwisata di Kepulauan Riau. Semoga Wonderful Kepri Magazine pada hari ini menjadi jendela inspirasi bagi para traveler dan membawa pariwisata Kepri ke level yang lebih tinggi. Demikian saya Kristi Septi dan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyaksikan liputan kami selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.